Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak David Sumual yang merupakan Chief Economist PT Bank Sentral Asia dan kita masih membahas topik NPL perbankan di Februari naik, apakah ini mengkhawatirkan atau masih dalam batas yang wajar. Pak David, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak David. Ya, halo, Ya, silakan Mas. upaya pemerintah dalam meningkatkan penyaluran kredit ini dalam beberapa waktu terakhir juga cukup terlihat dari berbagai insentif yang dikeluarkan terhadap beberapa sektor tertentu, Pak David, seperti otomotif, kemudian juga properti begitu. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak? Apakah ini dapat memacu penyaluran kredit ke depannya, meskipun dalam batas waktu tertentu begitu? Dan seperti apa pula dampaknya nanti kepada resiko NPL terhadap kebijakan ini? Ya, memang sektor otomotif, properti ya ini salah satu sektor yang paling terdampak juga selama pandemi ini ya. Dan ada beberapa kebijakan dari regulator maupun juga dari pemerintah ya lewat relaksasi LTV dan juga pengurangan pajak ya PPNBM untuk properti maupun juga untuk otomotif ya 1.500 dan wacananya juga 2.500 cc. Ini harapannya bisa mendorong ekonomi sih, karena kedua sektor ini multiplier efeknya cukup besar ya. Properti dan otomotif, ekosistem yang terlibat di kedua sektor ini juga cukup luas dan cukup besar terhadap ekonomi. Jadi saya pikir ini harapannya akan menggerakkan ya dan akan menurunkan NPL juga, karena kalau sektor-sektor penggerak ini seperti konstruksi, properti, dan otomotif ini bergerak, ya ini akan punya dampak yang luas di berbagai sektor lain, sektor perdagangan, logistik, ya dan seterusnya. Jadi kita berharap dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, angka NPL-nya juga bisa menurun ke depannya, terutama untuk kedua sektor tersebut. Dari sisi potensi resiko seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini sih sektor otomotif kita sebenarnya salah satu sektor unggulan juga ya. Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat ya, angka ekspornya terus meningkat ya. Ini karena ada pandemi, tentunya memang permintaan untuk otomotif itu juga menurun di berbagai negara. Tapi setelah nanti program vaksinasi berjalan ya, dan tahun depan juga mungkin secara herd immunity sudah tercapai ya, saya pikir ini mobilitas penduduk makin meningkat dan perlu alat untuk mobilitas, kan salah satunya juga motor dan mobil. Jadi saya pikir ini akan dari sisi potensi risiko juga akan menurun seiring dengan pemulihan ekonominya sendiri. Ini dampaknya kepada perbankan di kuartal ini atau di kuartal kedua ataupun di kuartal ketiga nantinya, Pak? Ya, saya pikir untuk kedua sektor ini akan salah satu sektor yang akan duluan pulihnya ya. Setelah tadi saya sebut juga komoditas ya. Jadi banyak masyarakat yang menunda pembelian kan selama pandemi ini. Jadi ada yang kita sebut sebagai pent-up demand ya. Nah, kita justru harus berhati-hati dari sisi lonjakan permintaan tersebut ya. Jadi selain sektor makanan minuman ya yang ada kaitannya dengan mobilitas ya, sektor otomotif ini juga salah satu yang bisa saja mengalami lonjakan karena sebelumnya banyak yang menunda nih. Terutama yang kaitannya juga dengan sarana transportasi untuk komoditas ya, karena kita tahu komoditas beberapa kuartal terakhir ini mengalami pemulihan. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan tersebut melakukan ekspansi, tentunya juga perlu sarana angkutan yang memadai juga. Jadi saya pikir ini juga akan berpengaruh ke sana. Baik, terakhir Pak David, waktu kita cukup terbatas, Pak. Menurut pendapat Anda, apa yang harus dilakukan oleh regulator agar perbankan dapat menurunkan NPL-nya? Koordinasi yang sudah terjadi sampai sejauh ini, Pak David. Ya, saya pikir kalau dari sisi regulator sudah banyak ya kebijakan yang ditelurkan ya, dan saya melihat sudah hampir semuanya ambisi itu dikeluarkan sebenarnya. Dari kebijakan LTV, kebijakan PPNBM ya,
dari sisi moneter juga sudah dilakukan ya. Saya pikir ini tinggal menunggu waktu saja, Mas David. Oke. Jadi kita bersabar saja, ya, karena kalau kelebihan dosis nanti juga bermasalah di kemudian hari gitu ya. Baik, tadi pun juga Anda prediksikan NPL akan mengalami perbaikan di kuartal ketiga di 2021 ini ya Pak David ya, dengan catatan Ya, tadi betul. game changernya adalah vaksinasi yang dilakukan ini berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pak David, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak David, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak David Sumual, Chief Economist PT Bank Sentral Asia atau BCA. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.